Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di sini saya akan membahas materi ekonomi growth. Apa itu ekonomi growth? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aku kasih tahu ya, ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan tingkat ekonomi yang terjadi di suatu negara dan didasarkan pada pertumbuhan penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, output yang dihasilkan oleh suatu negara juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai tambahan produksi yang diukur dengan menggunakan produk domestik bruto atau PDB suatu wilayah dan produk domestik bruto PDB suatu wilayah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Selanjutnya, ada pertumbuhan aktual. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dipertahankan perusahaan. Umumnya, pertumbuhan berkelanjutan adalah pertumbuhan yang terjadi tanpa harus membiayai pertumbuhan dengan tambahan ekuitas atau hutang. SGR melibatkan memaksimalkan pertumbuhan penjualan dan pendapatan tanpa meningkatkan leverage keuangan. Mencapai SGR membantu perusahaan untuk mencegah leverage yang berlebihan dan menghindari kesulitan keuangan. Lalu selanjutnya pertumbuhan output. Perekonomian yang mengalami pertumbuhan tidak mendatar pada level tertentu dari waktu ke waktu, tetapi mengalami tren naik turun dan kinerja jangka pendek. Kecenderungan gelombang osilasi dalam kinerja jangka pendek ini secara teknis disebut siklus bisnis. Ukuran utama kinerja ekonomi adalah output agregat, jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu. Jika output agregat menurun, maka barang dan jasa akan menurun sehingga standar hidup rata-rata menurun. Periode penurunan output agregat disebut resesi. Biasanya suatu kondisi dinyatakan dalam resesi jika terjadi penurunan output agregat selama 2 kuartal berturut-turut. Selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi modern merupakan tanda penting dalam kehidupan ekonomi. Profesor Simon Kuznets menyoroti 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis berdasarkan produk nasional dan komponennya, populasinya, angkatan kerja, dan sejenisnya. Dari 6 karakteristik tersebut, 2 bersifat kuantitatif dan berhubungan dengan pertumbuhan PDB dan pertumbuhan penduduk, 2 dengan perubahan struktural, dan 2 dengan distribusi internasional. Berikut ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi modern dapat dipandang sebagai peningkatan output per kapita, terutama karena peningkatan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Ini dapat dilihat dalam peningkatan sumber daya tenaga kerja dan modal atau peningkatan efisiensi atau keduanya. Yang kedua, urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi modern juga ditandai dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari desa ke kota. Ini disebut urbanisasi. Urbanisasi biasanya merupakan produk industrialisasi. Di pertanian dan pertanian, skala ekonomi dari perubahan teknologi menyebabkan eksodus massal tenaga kerja dan penduduk dari daerah pedesaan ke kota. Ketika sarana teknis transportasi, komunikasi, dan organisasi berkembang lebih efisien, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas. Pertambahan produk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum pertambahan hasil yang berkurang mengakibatkan kenaikan output yang semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Yang keempat, arus barang, modal, dan manusia internasional. Pergerakan barang, modal, dan orang antar negara meningkat dari kuartal kedua abad ke-19 hingga Perang Dunia Pertama, tetapi mulai berbalik selama Perang Dunia Pertama dan berlanjut hingga akhir Perang Dunia Kedua. Namun sejak awal 1950-an, arus barang, modal, dan negara telah meningkat. Lalu yang kelima, ekspansi negara maju. Pertumbuhan di negara maju sebagian besar tidak sama.
pertumbuhan ekonomi modern diawali lebih awal di beberapa negara daripada di negara lain. Ini sebagai besar disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan sejarah masa lalu ketika sains dan pengetahuan modern mulai berkembang. Lalu selanjutnya ada strategi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yang pertama strategi impor dan ekspor. Kebijakan ini menekankan industrialisasi pada sektor manufaktur dalam negeri atau industrialisasi yang memiliki keunggulan komparatif sehingga mampu memproduksi dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjual di pasar internasional. Namun, strategi ini relatif lebih sulit diterapkan karena membutuhkan kerja keras untuk bersaing di pasar internasional. Lalu yang kedua, disertifikasi. Usaha memperoleh disertifikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak serta gas bumi utama merupakan upaya untuk mempertahankan atau menstabilkan perolehan devisanya. Lalu yang ketiga, industrialisasi versus pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital. Meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan fasilitas pengairan dan pengembangan teknologinya, peningkatan produktivitas di sektor pertanian memungkinkan perekonomian menggunakan lebih sedikit pekerja untuk menghasilkan jumlah makanan yang sama. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas. Pertambahan produk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum pertambahan hasil yang berkurang mengakibatkan kenaikan output yang semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Lalu selanjutnya faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud meliputi kesuburan tanah, kekayaan mineral, pertambangan, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Yang kedua, faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Kecepatan proses bangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia yang akan dikembangkan memiliki keahlian yang cukup untuk melaksanakan proses pembangunan. Lalu yang ketiga, faktor budaya. Budaya yang mendorong pembangunan antara lain sikap kerja keras dan cerdas, kejujuran, keuletan, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan percepatan proses pembangunan. Perubahan cara kerja yang semula menggunakan tangan manusia menggantikan mesin-mesin canggih, mempengaruhi efisiensi, kualitas, dan kuantitas pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, korupsi. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Lalu yang kedua, laju inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena dampak kebijakan tersebut menimbulkan multiplier effect menyeluruh terhadap perekonomian. Lalu yang keempat, situasi keamanan yang tidak kondusif. Investor yang saat ini dipandang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tidak akan mau berinvestasi ketika keamanan tidak stabil. Dapat disimpulkan dari materi ini, perekonomian adalah perubahan tingkat ekonomi yang terjadi di suatu negara dan didasarkan pada pertumbuhan penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, output yang dihasilkan oleh suatu negara juga meningkat. Jika laju pertumbuhan output lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap orang sehingga secara rata-rata rakyat menjadi lebih sejahtera. Upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu penyusunan strategi pertumbuhan ekonomi, diantaranya strategi impor dan ekspor, disertifikasi, dan industrialisasi versus pembangunan pertanian. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi beberapa faktor penghambat, diantaranya faktor korupsi, laju inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan situasi keamanan yang tidak kondusif.